Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Bagaimana kabar kalian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Robbal 'Alamin. Selamat datang kembali di Sajadah Channel, channel yang berisi konten-konten Islami. Pada kesempatan ini, mari kita simak bersama-sama betapa penting dan dahsyatnya pahala azan yang banyak meremehkannya. Tapi sebelum itu, mari klik tombol subscribe, like, dan share, agar channel ini selalu bersemangat menyuguhkan konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Robbal 'Alamin. Tidak perlu berlama-lama, mari kita simak bersama dan semoga bermanfaat. Adakah lagu lain yang semerdu kumandang azan? Adakah lagu lain yang mampu menandingi nilai magik dan spiritual azan? Adakah lagu lain yang mampu menghentikan kesibukan seseorang? Dengan berbagai kelebihan-kelebihan azan tersebut, tentu sangat layak jika orang-orang yang mengumandangkannya dijanjikan hal-hal yang begitu berharga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji-janji yang sangat manis kepada seorang muadzin dalam beberapa hadisnya. Siapa yang tidak kenal azan? Azan adalah seruan untuk seluruh umat Islam akan masuknya waktu salat wajib dan seruan untuk sholat berjamaah pula dengan lafaz-lafaz tertentu. Secara bahasa, azan merupakan isim yang menempati kedudukan masdar hakiki al-izan yang berarti pemberitahuan dan al-iblaq yang artinya penyampaian. Sebagai contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melepas diri dari orang-orang yang musyrik." Quran Surah At-Taubah ayat 3. Kata azan di sini berarti menyampaikan informasi bahwa Allah dan Rasul-Nya melepas diri dari orang musyrik. Asal mula adanya azan ini dijelaskan dalam beberapa hadis yang hampir mirip, yaitu, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ketika kaum muslim datang ke Madinah, mereka berkumpul. Mereka memperkirakan waktu sholat, tetapi tidak ada seorang pun yang menyerukan sholat. Oleh karena itu, pada suatu hari, mereka membicarakannya. Sebagian di antara mereka berkata, "Gunakanlah lonceng seperti orang-orang Nasrani." Sebagian lain berkata, "Gunakanlah terompet seperti terompet orang Yahudi." Lalu Umar berkata, "Mengapa kalian tidak menyerukan seseorang untuk melakukan sholat?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Bilal, berdiri dan serukanlah panggilan sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Adapun bacaan dan cara azan adalah dijelaskan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan dari Nasr bin Al-Muhajir, guru Abu Muhammad, menyebutkan nama orang yang bermimpi itu. Seseorang dari kaum Ansar datang kepada Abdullah bin Zaid. Lalu ia menghadap ke kiblat dan berkata, Allahu Akbar, 2 kali. Asyhadu Allah ilaha illallah, 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali. Hayya 'alas sholah, 2 kali. Hayya 'alal falah, 2 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ia berhenti sebentar, lalu berdiri lagi dan mengucapkan kalimat yang sama, tetapi hayya 'alas sholah ia menambahkan kalimat kat qomatis sholah. Rasulullah bersabda, "Diktekan kalimat itu kepada Bilal." Lalu Bilal mengumandangkan azan dengan kalimat-kalimat itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, setelah kita tahu tentang pengertian azan, mari kita kaji apa saja keutamaan azan. Berikut adalah rincian keutamaan azan berdasarkan hadis Nabi. Azan adalah seruan paling dahsyat. Azan dikumandangkan di titik manapun di seluruh dunia. Yang pasti azan adalah suara indah dari Islam yang dikumandangkan 5 kali dalam sehari semalam. Suara azan yang bersaut-sautan di belahan dunia manapun itu semuanya sama, mengagumi kebesaran Allah, mengajak untuk sholat dan menggapai kemenangan. Azan juga menjadi pengingat kita semua untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan sebagai pengingat untuk melawan hawa nafsu. Dalam azan disebutkan hayya 'alal falah yang artinya mari menuju kemenangan. Nah, ini sangat terhubung dengan kemenangan akan diri melawan hawa nafsu. Maksudnya adalah ketika kita malas melakukan jamaah di masjid apalagi setelah azan dikumandangkan, hendaknya kita melawan kemalasan itu. Nah, makanya azan mengingatkan kita untuk selalu menang dari hawa nafsu sehingga membuat kita rajin. Azan mengusir syaitan.
Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, apabila diserukan azan untuk sholat, syaiton pergi berlalu dalam keadaan ia kentut hingga tidak mendengar azan. Bila muazin selesai mengumandangkan azan, ia datang hingga ketika diserukan iqamah ia berlalu lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Azan memiliki pahala yang sangat besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan sabda Rasulullah, seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian, niscaya mereka rela berundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dan yang mendengar azan baik makhluk atau benda akan menjadi saksi bagi muadzin. Seperti dijelaskan dalam hadis Nabi, tidaklah suara azan didengar oleh pohon, lumpur, batu, jin dan manusia, kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan pula dari Bukhari, tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan azan dari seorang muadzin melainkan akan menjadikan saksi kebaikan bagi muadzin pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang mengumandangkan azan akan dimintakan ampun atas dosanya. Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, diampuni bagi muadzin di akhir azannya, dan setiap yang basah dan yang kering yang mendengar azannya akan memintakan ampun untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian diriwayatkan dari sahabat lain pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan para imam dan muadzin, ya Allah, berikan kelurusan bagi para imam dan ampunilah para muadzin. Hadis riwayat Abu Dawud. Pahala bagi muadzin. Seperti dijelaskan dalam hadis, muadzin mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Hadis riwayat An-Nasai. Maksudnya adalah ketika muadzin mengumandangkan azan dan banyak orang yang berdatangan ke masjid karena panggilan azan itu, maka muadzin mendapatkan keutamaan pahala orang-orang yang datang untuk sholat bersamanya. Leher muadzin akan dipanjangkan di hari kiamat. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi, para muadzin adalah orang yang lehernya panjang pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Muadzin akan dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, Tuhanmu takjub kepada seorang pengembala domba di puncak bukit gunung, dia mengumandangkan azan untuk sholat, lalu dia sholat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah hambaku ini, dia mengumandangkan azan dan iqamah untuk sholat, dia takut kepadaku, aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Para muadzin akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Di samping berdasarkan hadis yang dijelaskan pada keutamaan di atas dijelaskan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Bilal berdiri mengumandangkan azan, lalu ketika selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan seperti ini dengan yakin, niscaya dia masuk surga. Demikian keutamaan azan. Semoga bermanfaat dan semakin menambah keimanan kita. Wallahu a'lam.